Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang estimasi data cross-section. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Nabila Salasia Syamsya, NIM 224, Risma Nurhidayah, NIM 242, Irawati, NIM 253. Yang kita bahas pada bab estimasi data cross-section sendiri, yaitu yang pertama, pengertian dari cross-section, yang kedua, cara mendeteksi cross-section, dan yang ketiga, persamaan regresi data cross-section dengan menggunakan SPSS. Pengertian cross-section. Data cross-section atau cross-sectional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada satu titik atau periode waktu. Data cross-sectional ditentukan berdasarkan variasi data yang diambil pada saat tertentu atau mengabaikan periode waktu. Analisis data cross-sectional biasanya terdiri dari membandingkan perbedaan antara subjek. Data cross-sectional berbeda dari data deret waktu, di mana entitas skala kecil atau agregat yang sama dialami pada berbagai titik waktu. Tipe lain dari data panel atau data longitudinal, menggabungkan ide-ide data cross-sectional dan time series dan melihat bagaimana subjek, perusahaan, individu, dan lain-lain berubah dalam serangkaian waktu. Data panel berbeda dari kumpulan data cross-sectional lintas waktu, karena berkaitan dengan pengamatan pada subjek yang sama di waktu yang berbeda, sedangkan yang terakhir mengamati subjek yang berbeda dalam periode waktu yang berbeda. Analisis panel menggunakan data panel untuk memeriksa perubahan variabel dari waktu ke waktu dan perbedaan dalam variabel antara subjek yang dipilih. Data cross-sectional dapat digunakan dalam regresi cross-sectional yang merupakan analisis regresi data cross-sectional. Misalnya, pengeluaran konsumsi berbagai individu dalam satu bulan tetap dapat mengalami kemunduran pada pendapatan mereka. Akumulasi tingkat kekayaan dan berbagai fitur demografis mereka untuk mengetahui bagaimana perbedaan fitur-fitur tersebut mengarah pada perbedaan perilaku konsumen. Berikut ini adalah bagian konsep rancangan cross-sectional atau potongan silang. Berdasarkan skema penelitian survei analitik dengan pendekatan cross-sectional, maka dapat dijelaskan langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi variabel penelitian, yaitu menentukan variabel independen atau faktor resiko dan variabel dependen atau efek. Yang kedua, menentukan populasi dan sampel penelitian. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dengan pengukuran terhadap variabel penelitian yang merupakan faktor risiko dan efek secara bersamaan. Dan yang keempat, melakukan analisis hubungan dengan cara membandingkan nilai proporsi antara kategori-kategori variabel independen atau faktor resiko dengan kategori-kategori variabel dependen atau efek. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan cross-section. Penelitian survei analitik dengan pendekatan cross-sectional sering digunakan oleh mahasiswa semester akhir dalam rangka penyelesaian skripsi, karena mempunyai kelebihan seperti mudah dilaksanakan atau sederhana dan efisien dari aspek waktu, dan dipermudah lagi dengan tidak adanya follow-up, yang artinya pengumpulan data hanya dilakukan sekali. Namun ada juga kekurangan cross-section. Yang pertama, diperlukan sampel penelitian yang cukup besar, terutama apabila variabel penelitian yang diteliti banyak. Yang kedua, tidak dapat menggambar perjalanan dan perkembangan suatu penyakit secara akurat. Yang ketiga, tidak dapat menentukan besaran peluang resiko. Dan yang keempat, tidak efisien dari aspek waktu untuk kasus penyakit yang jarang terjadi. Yang kedua, cara mendeteksi cross-section.
Dalam penyatuan data cross-section dari waktu ke waktu, tidak ada replikasi dari waktu ke waktu. Atau, jika unit muncul dalam lebih dari satu periode waktu, pengulangannya diperlakukan sebagai kebetulan dan diabaikan. Setiap metode yang telah kita pelajari untuk analisis penampang murni dapat diterapkan pada penampang gabungan, termasuk koreksi untuk heteroskedastisitas, pengujian spesifikasi, instrumental variabel, dan lain sebagainya. Tetapi, dalam menggunakan penampang gabungan, kita biasanya harus menyertakan tahun atau periode waktu lainnya untuk memperhitungkan perubahan agregat dari waktu ke waktu. Faktanya, banyak literatur terbaru dalam analisis kebijakan yang menggunakan eksperimen alami dapat dijadikan sebagai analisis cross-section gabungan dengan variabel dan interaksi dummy yang dipilih secara tepat. Persamaan paling sederhana untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan dengan menggunakan rumus di bawah ini. Yang ketiga yaitu persamaan regresi data cross-section dengan menggunakan SPSS. Berikut adalah contoh tabel dari data cross-section. Berikutnya yaitu langkah-langkah analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, buatlah variabel dan masukkan data ke dalam worksheet. Yang kedua, lakukan analisis dengan klik Analyze, Regression, Linear, lalu akan muncul Linear Regression. Yang ketiga, pindahkan produksi ke dalam kotak dependent dan pindahkan tenaker, kain, lilin, obat, dan lahan ke dalam kotak independen. Keempat, klik statistik, lalu aktifkan estimate, model fit, R-squared change, descriptive, part and partial correlation, collinearity, diagnosis, dan Durbin-Wasson, lalu klik continue. Yang kelima, klik plot, lalu pindah variabel threshold ke dalam kolom Y dan pindahkan variabel speed pada kolom X. Aktifkan histogram dan normal probability plot, lalu klik continue dan OK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.